Apa kabar pemirsa? Nusantara Sepekan hadir ke hadapan Anda untuk menyampaikan berita-berita terkuat sepanjang pekan ini. Berita-berita apa saja itu? Langsung saja kita saksikan selengkapnya. Bersama Tony Blair hadir pula CEO SoftBank Masayoshi Son. Sementara itu, Tony Blair mengaku senang bisa menjadi bagian dari pemindahan ibu kota Republik Indonesia ini dan memandang pemindahan ibu kota merupakan visi yang luar biasa bagi Indonesia. Mantan Perdana Menteri Inggris tersebut menyebutkan pemindahan ibu kota juga akan menjadi inspirasi bagi dunia. Tony Blair menambahkan ibu kota baru Indonesia nantinya tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan semata. Ibu kota baru tersebut akan sangat menarik bagi masyarakat untuk datang, tinggal dan bekerja. Sementara itu, CEO SoftBank Masayoshi Son mengatakan ibu kota baru Indonesia akan menjadi ibu kota pertama di abad ke-21 dengan banyak sentuhan teknologi baru. Thank you for accepting the offer to be advisory board member on the relocation of the capital city. I'm sure this strong cooperation will further support the establishment of the modern and environmentally friendly capital city. Selain Tony Blair dan Masayoshi Son, dalam pertemuan tersebut hadir juga Direktur Tony Blair Institute for Global Change, Catherine Rimmer, CEO Grab Anthony Tan, Presiden Grab Indonesia Rizky Kramadibrata, dan CEO Greensill Lex Greensill. Karya fotografi dari mantan model majalah remaja di era tahun 80-an yang sudah menetap di Amerika Serikat, Iwan Bagus, ditampilkan di sebuah pameran fotografi tahunan di kota Washington DC yang bernama Studio Gallery. Dan tahun ini temanya adalah Lost and Found. Lalu, apa arti tema Lost and Found ini bagi Iwan Bagus yang juga merupakan salah satu ketua maupun kurator dari pameran fotografi ini? Saya come up with this idea lost and found because sometimes we have lost something in that moment and then we found it and then we photographed it. So idenya sebenarnya dari situ. Iwan yang juga adalah kepala jurusan fotografi di University of District of Columbia pada kali ini menampilkan karya seni fotografinya yang dinamakan The Return of What Passes Away, yang idenya berasal dari ibu tercintanya yang meninggal tahun lalu. Ibu saya meninggal tahun lalu, so I lost my mother. And then this year when I went back home, saya nemuin CAT scan-nya. Ada beberapa juga kain-kain yang udah lama sekali, kain-kain antik dari zaman nenek moyang saya. Akhirnya CAT scan-nya saya foto, saya print di balon, floating around. I also used, I rented a black space, black studio. Dan juga saya pakai kain yang selalu ibu saya dulu bilang, udah Wan, pakai kain ini aja. Pameran yang berlangsung selama beberapa hari ini mendapatkan antusias yang tinggi dari para pencinta fotografi di Washington DC area dan mendapatkan review yang positif dari koran nasional seperti Washington Post maupun City Paper. And about 5 or 6 years ago, he and I took over the responsibility for the gallery's annual group photography show. It has grown both in the size of the show and in the number of artists that we've included. He really thinks largely about bigger picture items. It's not about just making a pretty photo. It's actually about thinking like, what am I trying to say? How am I going to get that across? And how can I do that in the most elegant and beautiful ways? Saya salut karena beliau itu konsisten dengan program-program pamerannya dan juga mengikut sertakan mahasiswa-mahasiswanya untuk berkarya, dan di pameran-pamerannya itu saya menemukan selalu hal-hal yang baru. Dari Washington DC, Yogi Laksono dan Ganira Pratama, VOA. Peringatan Hari Gizi Nasional tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga di berbagai daerah.
Salah satunya yang dilaksanakan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kali ini Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tanjung Balai, Sri Silvisa Novita, mengajak para guru dan orang tua mengenalkan makanan yang bergizi demi perkembangan anak secara lebih baik. Seperti di salah satu sekolah taman kanak-kanak, para guru harus menjual jajanan sayur-sayuran yang kaya akan vitamin. Tak hanya itu, bekerja sama dengan pemerintah Kota Tanjung Balai, Dinas Kesehatan juga memberikan anak-anak vitamin A. Ketua Tim Penggerak PKK juga mengajak pemerintah kota untuk lebih memperhatikan gizi anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam memperingati Hari Gizi ini, saya berkunjung ke sekolah untuk memberikan vitamin A dan juga untuk mensosialisasikan kepada anak-anak untuk gemar memakan sayur dan juga memakan makanan yang sehat. Setelah itu saya berkunjung ke rumah salah satu anak disabilitas untuk memberikan gizi tambahan kepada anak tersebut. Demi mewujudkan anak-anak yang sehat, pemerintah juga berharap agar para orang tua bisa bekerja sama dalam memperhatikan perkembangan anak-anaknya. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, kontributor Nusantara TV, Nedi Panjaitan melaporkan. Semakin mewabahnya virus corona membuat Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar, Sulawesi Selatan meminta perusahaan yang mengirim pekerja migran Indonesia ke Tiongkok untuk segera menarik pekerjanya. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tahun 2019 lalu sebanyak 38.000 pekerja migran Indonesia bekerja di beberapa perusahaan di Tiongkok. Nah, kita tunggu bulan depan, mudah-mudahan nanti akan menampilkan data Januari 2020. Nah, kalau kita lihat tadi angka di bulan Desember memang dari Cina turun separuhnya dari bulan lalu. Jadi bisa jadi kalau Januari bisa jadi lebih rendah lagi karena kan ada larangan. Ada larangan. Oh, ada pengaruh ya Pak terkait larangan. Pasti ada pengaruh. Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pemeriksaan kepada perusahaan untuk mengecek sudah berapa banyak perusahaan yang menarik pekerjanya dari Tiongkok ke Indonesia. Dari Makassar, kontributor Nusantara TV Labu Reke melaporkan. Ingin mencurahkan isi hati atau curhat dan mendapatkan pelukan hangat, tidak perlu khawatir. Kini jasa profesional cuddler sedang viral di media sosial, khususnya Instagram. Pasalnya perusahaan yang dimiliki Akbar Sahbana yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini menawarkan jasa profesional cuddler berbayar sebesar Rp700.000. Menurut Akbar, mendirikan bisnis jasa bernama Indo Cuddle berawal dari pengalaman pribadi sebagai anak dari keluarga tak bahagia yang dilaluinya beberapa waktu lalu. Pada saat itu dirinya ingin curhat dan mendapatkan pelukan hangat dari keluarga, tetapi tidak bisa. Pasalnya orang tuanya sendiri susah ditemui dan merasa terasingkan. Meski bisnis ini anti arus utama, namun menurutnya membuka bisnis seperti ini sangat mulia. Pasalnya dapat mewadahi masyarakat yang ingin curhat dan ingin mendapat pelukan hangat dengan jasa pekerja profesional dari strata 1 psikologi. Yang menambahkan target bisnis Indo Cuddle menyasar kepada anak-anak yang mengalami broken home, kasus bullying, traumatik, orang dengan tekanan kerja yang tinggi, dan juga anak-anak disabilitas. Targetnya sendiri banyak ya Mas ya, mulai dari anak-anak broken home, terus kasus bullying, depresi, trauma, orang dengan tekanan kerja yang tinggi, sama juga anak-anak disabilitas gitu. Selama ini udah ada yang melamar? Untuk melamar banyak sekali ya, udah hampir 50 pelamar yang udah masuk ke email. Cuman masih kita saring, masih kita kembangin lagi biar banyak juga. Sementara itu, psikolog klinis anak dan remaja dari Presiden Special Needs Center, Cecilia Sinaga mengatakan, jasa yang diberikan oleh Indo Cuddle sebenarnya memberikan efek yang baik kepada pasiennya nanti. Meski demikian, ia mengkhawatirkan munculnya dua persepsi, yakni negatif dan positif. Namun ia menegaskan untuk zaman sekarang jasa seperti ini sangat dibutuhkan mengingat makin menurunnya kepekaan dari orang sekitar, apalagi seiring maraknya penggunaan gawai yang membuat setiap orang semakin individualis. Sebenarnya untuk jasa yang diberikan ini baik, positif gitu. Hanya untuk budaya kita sebagai orang Indonesia dengan nama Indo Cuddler ini bisa
menyebabkan ada dua persepsi yang berbeda. Karena tidak semua orang bisa mempersepsikan dengan positif gitu. Meski saat ini jasa yang ditawarkan Indokadal terbilang baru di Indonesia, namun di beberapa negara seperti Amerika dan Jepang sudah menjadi profesi yang lumrah. Maka tidak heran jika apa yang dilakukan Akbar tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Dari Bekasi, Nusantara TV, Ari Ridwan melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya.